Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, hari ini polisi memeriksa 3 rekan Peggy. Ketiga rekan Peggy sore ini sudah tiba di Mapolda, Jawa Barat. 3 saksi itu adalah Suharsono alias Bondol, rekan kerja Peggy, Sandi Ibnu Zalil, sepupu Peggy yang juga rekan kerja Peggy, dan Suparman, paman Peggy sekaligus rekan kerja. Sebelum diperiksa penyidik, Suharsono yang sejak awal yakin Peggy tak berada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan terjadi menceritakan saat malam kejadian setelah Suharsono baru tiba di Cirebon, dirinya melihat ada penemuan jasad di jalan. Suharsono baru mengetahui bahwa yang meninggal atas nama Vina dan Eki. Kejadian saya tuh pulang tuh sekitar jam 11 kurang atau lebihnya lah, turun di jalan tol naik mobil Godwill, turun jalan kaki di atas lihat ada orang di jembatan Talun itu di atas telepornya gitu. Saya lihat sebentar sampai sih langsung pulang lagi, udah gitu. Tapi pada saat itu memang sedang ada seperti pembegalan atau kejadian kriminalitas seperti itu. Ya, Pak Bondol. enggak, itu kayaknya sih kecelakaan. Waktu sebelumnya belum pernah dipanggil sih, belum pernah hadir saya. Dilihat saja nanti di persidangan kalau bersaksi di persidangan. Saya akan secara habis nanti. Tertangkapnya Peggy Setiawan yang disebut polisi sebagai buron satu-satunya dan terakhir justru membuat kasus pembunuhan Vina Cirebon makin rumit. Satu saksi dan saksi lain mulai bicara memberi informasi yang bertolak belakang dengan kesaksian sejumlah orang yang mengaku sebagai saksi kunci, seperti Aep. Salah satunya warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki, Samsuri. Samsuri membantah pernyataan Aep yang menyebut melihat ada warung tempat berkumpulnya anak-anak motor di depan tempat cucian mobil Aep bekerja pada tahun 2016. Sementara Aep menyebut melihat narapidana termasuk Peggy berkumpul sebelum Vina dan Eki dibunuh. Kalau sepengetahuan saya, waktu 2016 itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi, Mas. Nggak kayak ini sekarang ini ramai, sepi itu. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada parewe paling jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian AF itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Iya, nggak. Dan nggak buka sampai malam ya? Nggak ada, bukannya nggak buka, di sini nggak ada. Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya, di situ. Kan pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Kesaksian Aep yang melihat Peggy berada di lokasi kejadian juga dipertanyakan kuasa hukum teman Peggy. Kuasa hukum mempertanyakan keberadaan Aep di lokasi kejadian hingga bisa menceritakan secara detail kronologi awal mula pengejaran yang berujung pembunuhan Vina dan Eki. Dalam peristiwa itu ada mukanya Peggy. Dari mana dia memastikan? Jarak 100 meter, malam pula, kan itu. Nggak mengenal. Makanya saya khawatir, saya curiga Aep itu dimintai keterangan setelah Peggy ditangkap. Kemudian keterangannya itu dicocok-cocokkan. Saya khawatir ya. Orang ini ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu saya. Dari tampilan Google Street View yang kami ambil pada tahun 2015 hingga 2017 yang disebut saksi kunci sebagai lokasi awal mula pengejaran Vina dan Eki, dari peta yang didapat di depan tempat cuci mobil saksi kunci bekerja, terdapat beberapa warung semi permanen. Namun sejumlah warga sekitar mempertanyakan kesaksian Aep karena suasana di sepanjang jalur ini cenderung sepi pada malam hari dan jarang digunakan sebagai tempat berkumpul pada malam hari.
Saudara, hari ini polisi memeriksa 3 teman Peggy yang mengaku bersama Peggy di Bandung saat Vina dibunuh 8 tahun silam. Lantas, apakah kesaksian teman Peggy dan barang bukti yang disiapkan ayah Peggy bisa membuat Peggy lepas dari jerat kasus pembunuhan? Kami bahas bersama ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, dan juga telah bergabung bersama kami warga Cirebon, Samsuri, yang ragu akan kesaksian Aep yang disebut sebagai saksi kunci di kasus Vina. Kita mau ke Pak Samsuri dulu. Pak Samsuri, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Samsuri, apa yang Anda ragukan dari pernyataan saksi kunci Aep, Pak? Yang saya ragukan, kata AF itu di depan bengkelnya ada warung, ada kumpulan anak motor. Oke. Perkataan AF-nya itu padahal sih nggak ada itu, Mbak. Di situ udah nggak ada warung, ya nggak ada perkumpulan anak motor ya, Mbak, itunya, Mbak. Oke, itu. Nah, kalau yang Pak Samsuri tahu memang di tahun 2016 saat itu seperti apa, Pak? Yang saya tahu di lokasi itu, di Jalan Perjuangan tepatnya, saya domisili di situ, tepatnya nggak kayak sekarang ini rame. Dulu sepi, ada lalu lalang motor cuman nggak banyak. Ya, ada sih ada. Kayak sekarang ini, lalu lalangnya banyak, ada lampu penerangan. Sekarang itu nggak ada. Bangunan dulu nggak ada, sekarang ada. Itu perbedaannya, Mbak. Oke, tapi di saat 2016 malam itu, Bapak melihat langsung atau mendengar ada rame-rame nggak, Pak, di malam itu? Nggak ada. Kalau ada, maaf ya, Mbak ya, kalau ada, mungkin warga juga dengar langsung lapor RT RW. Itu yang tidak RW. Barang ada warganya atau apanya, dia yang menengahi, jangan sampai ada keributan. Ini langsung terjun. Oke, tapi saat itu di malam itu Bapak posisinya di mana, Pak? Memang ada di sekitar lokasi? Di sekitar lokasi itu. Oke. Cuman nggak ada suara keramaian ataupun apa, nggak ada itu. Biasa saja. Oke, Bapak keterangan ini kan juga bertolak belakang artinya dengan keterangan dari saksi kunci Aep. Sebelumnya sudah pernah memberi keterangan ini ke polisi juga, Pak? Belum pernah, Mbak. Oh, belum pernah diperiksa polisi? Belum pernah. Oke. Belum pernah. Oke, kenapa informasi ini kemudian baru dibantah sekarang, Pak? Tapi Bapak mengenal Pak Aep? Saya mengenal AF itu, maaf ya, Mbak. Saya dulu pelanggan nyuci mobil. Oke. Tapi di situ ada seorang terpidana, ya, namanya Eko sama Hadi, itu mendatangi saya. Mendatangi saya, langsung dia ngomong, saya pengen gerebek orang. Gerebek pencucian mobil. Masalahnya apa, kata sayanya? Masalahnya dia sering bawa cewek. Oke. Tuh. Makanya dia seringkali nongkrong itu karena mantau seringkali. Nggak sekali dua kali, keseringan, jadi dia udah nggak tahan. Oke. Jadi laporan ke saya. Nah, di situ itu ada adik ipar saya 2. Ya. Ya. Oke. Si Eko sama si Ad, ya gimana, Mbak? Silakan lanjutkan, Pak. Ya, ada adik ipar saya 2 itu. Ya udah, kalau kamu bener kayak gitu omongannya, bener, Ang. Ya udah, sekarang tanggung jawab saya, nanti saya lapor ke Pak RT, Pak Pasren. Tuh, kamu bener, tapi dengan syarat di situ jangan main hakim sendiri, jangan pakai kekerasan. Oke. Saya nanti berangkat, saya laporan ke Pak Pasren. Oke. Nah, sudah itu saya langsung tindak itu, ayo berangkat ke Pak Pasren, Pak RT. Oke. Pak Samsuri, artinya oke, saat itu akan melakukan penggerebekan. Tapi Pak Samsuri, kalau selain Pak Samsuri yang juga mengetahui informasi yang bertolak belakang dengan saksi kunci Aep ini, ada lagi kah, Pak, warga? Ada, itu namanya Mas Ferry. Oke. Itu kemarin Dan itu- udah di... Dan belum ada yang memberi keterangan ke polisi ya, Pak? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu itu. Oke. Oke, kita beralih ke Pak Jamin. Pak Jamin, melihat ini kan ada kesaksian yang berbeda dengan saksi kunci. Kalau Pak Jamin sendiri melihatnya atau membacanya seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat ini kan kasusnya
sudah pernah divonis ya beberapa terdakwa dan sudah terpidana. Nah, dari terpidana ini ada nggak yang menerangkan bahwasan mereka melihat Peggy dan diputuskan dalam pertimbangan keterangan mereka waktu memberikan tersebut. Nah, kalau ada, mungkin itu yang menjadi dasar bagi penyidik menyatakan ada keterlibatan. Nah, itu kan bisa juga nanti yang sekarang tersangka ini mempunyai alibi sendiri. Nah, alibinya itulah yang disampaikan melalui saksi bahwasannya dia tidak berada di situ pada saat itu atau berada di situ tapi tidak ikut serta melakukan pengeroyokan tersebut atau ikut serta melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kalau kita lihat seperti AF yang katakan tadi, saya sangat gak setuju juga itu sama pengacaranya. Karena kalau orang melihat di malam hari, dia tahu persis siapa orangnya dan apa yang dilakukan, ini justru harus tepat ya. Jangan cuma mengatakan bahwasannya saya melihat tapi saya tidak tahu selanjutnya apa yang dia lakukan. Yaitu pembuktiannya sangat lemah ya bagi jaksa nanti kalau mau meyakinkan hakim kalau dia benar-benar sebagai pelaku tindak pidananya begitu. Apalagi kalau dia tidak ada di tempat pada saat itu atau jauh daripada saat itu tidak ada di situ. Nah, ini justru yang bisa membuktikan kalau tidak ada keterlibatan Peggy di situ. Nah, inilah yang harus diperdebatkan nanti bagi penyidik untuk bisa membuktikan kebenaran faktanya. Saya kira dengan dalam waktu yang sudah 8 tahun dan hampir 9 tahun ini, agak sulit saya kira ya untuk bisa menentukan kebenaran fakta orang-orang yang akan diperiksa sekarang. Mungkin mereka sudah lupa, bahkan TKP-nya sudah rusak, atau tempat terjadi perkaranya, rekonstruksinya juga sudah sangat sulit ya untuk bisa melibatkan PG dalam perkara ini begitu. Oke, Pak Jamin, kan tadi ada informasi juga dari Pak Samsuri yang kemudian bertolak belakang dengan saksi kunci dengan AF. Apakah kemudian keterangan dari Pak Samsuri kemudian beberapa warga lain yang bertolak belakang ini akan bisa mempengaruhi arah penyidikan ke depannya juga, Pak? Harusnya penyidik melihat ini sebelum dia menetapkan sebagai tersangka, makanya dia harus punya 2 alat bukti permulaan. Dari alat bukti permulaan itu apa? Apakah itu didasarkan kepada keterangan terpidana sebelumnya dalam putusan pengadilan yang mengatakan mereka melihat Peggy atau tidak ada sama sekali? Kalau tidak ada sama sekali dalam semua 8 terdakwa tersebut melihat Peggy melakukan itu, sangat lemah ya saya kira. Dasarnya apa? Kalau cuma keterangan AF saja, ini sangat lemah. Apalagi dibantah dengan keterangan 2 saksi yang akan dihadirkan oleh Peggy yang menyatakan bahwasanya Peggy itu tidak ada di situ, tidak ikut serta melakukan suatu perbuatan. Nah, ini sangat lemah ya mengikut sertakan Peggy. Jangan sampai karena kasus ini viral dengan film dan segala macam itu akhirnya dipaksakan ya, terkesan dipaksakan untuk ada orang yang harus bertanggung jawab. Saya kira nggak etis lah seperti itu ya. Harusnya benar-benar dilihat berdasarkan bukti yang sah, berdasarkan alat bukti putusan pengadilan, dan keterangan saksi memang dialah orang sebagai diduga melakukan tindak pidana begitu. Oke, Pak Jamin, kan sejauh ini juga ditunjukkan oleh polisi barang bukti terkait Peggy baru terkait misalnya kayak ijazah atau administrasi. Apakah Anda juga melihat sebenarnya ini bentuk dipaksakan oleh polisi? Saya kira kalau dalam pembuktian pidana itu ya, alat bukti yang paling menentukan itu adalah keterangan saksi. Saksi yang melihat sendiri, mengalami sendiri, dan saksi yang mendengarkan kejadian sendiri. Kalau ijazah itu apa ya? Surat, tapi suratnya kan nggak punya kaitan langsung dari perbuatannya. Jadi keterangan saksi yang tidak relevan dengan bukti surat itu diabaikan. Jadi saksi itu ataupun alat bukti lain nggak boleh berdiri sendiri-sendiri. Kalau berdiri sendiri-sendiri itu nggak ada yang namanya hubungan langsung ya, tidak merupakan suatu hubungan sebab akibat, nggak punya beban pembuktian sah. Jadi surat itu nggak punya arti apa-apa menurut saya. Oke, Pak Samsuri, saya mau balik lagi ke Pak Samsuri. Pak Samsuri, kalau Pak Samsuri? Iya, Mbak. Oke, Pak Samsuri, kalau dari informasi atau yang Anda ketahui di daerah lokasi dekat tempat kejadian perkara, apa betul Pak memang sering ada 8 narapidana itu kumpul-kumpul termasuk Peggy? Kalau kumpul-kumpul, ya sore itu, cuman nggak ada Peggy di situnya. Kumpul-kumpul, kita orang kampung di situ juga, Mbak. Yang kayak semacam itu, yang sekarang terpidana itu. Eko, Hadi,
Dirman juga nggak jarang itu Dirman. Itu nggak tiap hari nongkrong itu. Kepoko itu kemarin itu kejadiannya karena Eko sama Hadi itu mantau pergerakan tempat pencucian mobil itu, sering bawa cewek, nggak sekali 2 kali itu. Oke, baik, terima kasih Pak Samsuri atas informasinya, kemudian juga terima kasih ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan Pak Jamin Ginting, terima kasih. Terima kasih Petang, sehat selalu, semuanya. Pak.